Tujuan untuk pencegahan keriting virus Gemini, pencegahan jamur, serta agar tanaman tetap tumbuh maksimal, tumbuh subur, dan nantinya bisa berbuah lebat. Jika kawan-kawan menginginkan tanaman cabai biar tumbuh tinggi, maka dilakukan Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebenarnya kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini tanamannya sangat subur sekali, walaupun sekarang kondisi cuaca yang ekstrim, yaitu panas luar biasa. Di tempat kita ini beberapa lama sudah tidak ada hujan, menyebabkan tanah menjadi sangat kering sekali sehingga tanaman agak terhambat pertumbuhannya. Tetapi untuk mengatasi hal ini, kita 5 hari kemarin atau di usia tanaman cabai 15 HST sudah melakukan pengocoran dengan barang-barang atau bahan-bahan yang sangat bagus sekali sehingga pertumbuhannya tetap maksimal. Tetapi khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan, di mana penyepraian ini bertujuan karena cuaca yang sangat panas itu menyebabkan terjadinya keriting daun virus Gemini. Ini sangat rentan sekali menyerang di musim kemarau. Oleh karena itu di fase pertumbuhan atau fase vegetatif inilah waktu yang tepat untuk pencegahan daripada keriting virus Gemini. Makanya ikuti terus videonya, simak video sampai selesai agar tidak gagal paham. Nah, sebelum kita melakukan penyepraian kawan-kawan, di mana penyepraian hari ini bertujuan untuk pencegahan keriting virus Gemini, pencegahan jamur, serta agar tanaman tetap tumbuh maksimal, tumbuh subur, dan nantinya bisa berbuah lebat. Nah, ini kondisi tanamannya kawan-kawan, sangat subur luar biasa dan sudah cukup besar dan sangat tinggi. Sedangkan tunas-tunasnya sudah sangat banyak sekali seperti ini. Ini merupakan cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi pertumbuhannya sangat cepat, panennya juga sangat cepat. Diperkirakan itu panen pertama atau panen perdana kurang lebih 75 hari. Jadi sangat cepat sekali, mudah-mudahan benar apa adanya. Nah, di mana tanaman cabai keriting Igotapi ini yang kita tanam ini usianya kurang lebih baru 18 hari setelah pindah tanam. Jadi di usia 18 hari pertumbuhannya sudah sangat besar seperti ini dan tunas-tunasnya sangat banyak seperti ini. Bisa dilihat ini 1, 2, 3, 4 ini tunas-tunas yang sangat besar. Tetapi nanti kita tidak akan pelihara semua kawan-kawan, kita akan potong seperti ini. Ini tunas yang kecil-kecil, ini menyebabkan hambatan pertumbuhan tanaman. Nah, jika kawan-kawan menginginkan tanaman cabai biar tumbuh tinggi, maka dilakukan pemotongan tunas seperti ini sebenarnya. Jadi harus dipotong nih semua, baru tanaman akan menjadi pertumbuhannya tinggi. Nah, kalau menginginkan pertumbuhan yang cepat, nah seperti ini, kita harus rajin melakukan pemotongan tunas seperti ini. Sangat banyak sudah tunasnya. Nah seperti ini bisa disisakan, bisa juga dibuang, tergantung dari keinginan petani. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau menginginkan hanya memelihara cabang atau batang utama, maka perlu melakukan pemotongan seperti ini. Nah, ini kita potong. Ini potong. Kita potong semua. Nah, ini jadi bersih dia. Nih daunnya kita potong juga yang bagian bawah. Seperti ini. Memang pertama kelihatan agak kurus seperti ini, tetapi nanti beberapa hari dia akan menjadi sangat besar dan pertumbuhannya lebih cepat dan bisa menjadi tinggi kawan-kawan. Ini sangat simpel sekali untuk teknik meninggikan tanaman. Nah seperti ini, kalau di sampingnya perbandingannya bisa dilihat sangat jauh sekali. Nah inilah teknik cara agar tanaman tumbuh cepat atau tumbuh tinggi kawan-kawan tanpa menggunakan pupuk atau tanpa menggunakan bahan-bahan seperti pemacu pertumbuhan kawan-kawan. Nah seperti ini. Ini sangat simpel.
seperti ini. Kita buang semua. Nanti disisakan adalah cabang utama di sini. Nah, di sini kan sudah ada keluar cabang ini. Ini kita sisakan. Nanti setelah besar, nanti daun ini semua kita habiskan juga. Jadi kita pelihara di atasnya. Itu memungkinkan tanaman akan tumbuh secara maksimal dan cepat sekali tinggi, kawan-kawan. Nah, ini tanaman cabai ini populasinya tidak terlalu banyak, kawan-kawan, kurang lebih 1.800. Tetapi ada kendala yang kita hadapi, yaitu masalah hama. Karena ini merupakan lahan bekas, kawan-kawan, sudah sering saya sampaikan. Ini tanaman cabai igotapi ini atau cabai keriting ini kita tanam di lahan bekas. Yang pertama adalah tanaman kubis atau kul, yang kedua cabai rawit kaliber, yang ketiga sekarang cabai keriting seperti ini. Nah, banyak sekali juga pertanyaan mengenai cara olah lahan. Jadi olah lahan yang kita lakukan atau cara olah lahannya kita buat bedengan kurang lebih ini 1 meter atau 100 cm, dan selokannya banyak juga yang bertanya berapa lebarnya, Pak. Ini kurang lebih 80 cm lebarnya. Sebenarnya semakin lebar selokan itu semakin bagus karena sirkulasi udara itu lancar, tidak menyebabkan kelembaban sehingga mudah diserang jamur itu biasanya. Nah, tapi kita buat ini kurang lebih hanya 80 cm. Nah, setelah kita membuat bedengan seperti ini, kita cangkul rata atau kita buat bedengan setengah jadi, kita tebar kapur dolomit, kotoran ayam serta pertipos, hanya menggunakan 3 bahan, kawan-kawan. Setelah itu kita cangkul lagi, kita aduk dengan tanah, kita rapikan, kita tutup sedikit. Setelah ditutup dengan tanah sedikit, baru kita siram dengan EM4. Nah, kita melakukan sistem fermentasi di bedengan. Karena kita menggunakan kapur dolomit, kotoran ayam atau pupuk kandang ayam serta pertipos itu sifatnya panas. Jadi kalau kita tidak lakukan fermentasi di lahan, itu kalau kita tanam langsung setelah tutup mulsa, menyebabkan tanaman cabai sangat mudah sekali diserang namanya layu fusarium, busuk batang ataupun bercak daun. Nah, setelah melakukan penutupan mulsa, kita diamkan kurang lebih 20 sampai 30 hari. Nah, semakin lama pendiaman itu akan semakin bagus. Jadi proses fermentasinya akan berjalan dengan baik sehingga tanah atau bedengan ini atau pupuk kandang ayamnya sudah dingin. Kalau kita tanam cabai itu sudah aman, tidak akan terserang namanya jamur ataupun patogen. Nah, seperti ini kondisi tanamannya, kawan-kawan. Kita berada di kebun ini pagi-pagi sekali, kawan-kawan. Ini kurang lebih baru jam 6 kita sudah di kebun. Karena kalau siangan itu sangat panas sekali. Tidak mungkin kita melakukan penyeperian. Jadi untuk penyeperian yang bagus pagi hari atau di sore-sore hari, kawan-kawan. Kalau di siang hari itu bisa menyebabkan tanaman atau daun tanaman bisa kebakar, kawan-kawan. Nah, penyeperian hari ini di mana kita menggunakan hanya 3 bahan, nah seperti ini, yang mana karena cuaca yang sangat ekstrim yaitu panas yang luar biasa di tempat kita, sehingga terjadi biasanya serangan keriting daun yang disebabkan oleh tungau dan trip yang menyebabkan terjadinya virus Gemini atau bulai, kawan-kawan. Oleh karena itu kita menggunakan bahan-bahan yang sangat bagus sekali dan juga untuk pengendalian atau pencegahan daripada jamur. Tetapi kita mix lagi dengan penggunaan si raja organik yaitu pupuk cair yang sangat bagus sekali, yaitu kita masih menggunakan asam amino dan pupuk cair protein. Yaitu mereknya adalah Premino dari PT Mitra Merdeka Tani. Ini berasal dari teknologi fermentasi ikan laut berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Ini sangat bagus sekali. Setiap melakukan penyeperian kita menggunakan asam amino Premino khususnya di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Dan yang kedua kita memakai insektisida seperti ini. Ini adalah bahan aktif abamectin murni, kawan-kawan, yaitu mereknya Agrimek. Ini sangat bagus sekali mengendalikan daripada hama trip yang menyebabkan keriting dan virus Gemini. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, karena kemarau atau panas yang luar biasa, kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum terjadinya bulai atau virus Gemini. Dan yang ketiga, kita memakai fungisida yaitu bahan aktif metalaxyl. Merek dagangnya adalah Bisromil. Ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan bercak daun ataupun busuk daun, kawan-kawan. Walaupun sekarang musim kemarau, kita tetap harus antisipasi. Nah, untuk penggunaan daripada pupuk cair Premino yaitu asam amino dan pupuk cair protein ini, kita menggunakan untuk 1 tangki semprot yaitu 1 tutupnya ini kurang lebih takarannya 30 mili.
Nah, sedangkan untuk insektisida bahan aktif abamectin ini kita memakai tidak terlalu banyak kawan-kawan, hanya 10 mili untuk satu tangki semprot. Jadi kalau kita menggunakan dosis yang besar, tanaman masih kecil, bisa terjadi overdosis, bisa menyebabkan nanti daun tanaman cabai bisa kebakar kawan-kawan. Makanya penggunaan Agrimek ini harus dengan dosis yang kecil kawan-kawan. Apalagi tanaman masih kecil seperti ini di fase pertumbuhan. Dan yang ketiga, untuk fungisida Bisromil bahan aktif metolaksil, kita hanya memakai 2 sendok makan untuk satu tangki semprot. Jadi dengan gabungan 3 bahan ini, dari pupuk cair, insektisida, dan fungisida, itu memungkinkan tanaman cabai yang kita tanam ini tumbuh secara maksimal walaupun di musim kemarau pertumbuhannya akan tetap terjaga kawan-kawan. Ini seperti ini tanaman cabainya, luar biasa sekali. Nah, yang pertama kita tuangkan fungisida yaitu bahan aktif metolaksil. Ini adalah Bisromil. Kita pakai 2 sendok makan seperti ini aja. 1, 2. Sudah cukup. Kita aduk dulu biar merata dia. Nah, jika sudah merata seperti ini, baru kita campurkan yang namanya insektisida bahan aktif abamectin murni, yaitu kita pakai Agrimek ini. Nah, dosisnya seperti yang sudah saya sampaikan, karena tanaman masih kecil kita pakai dosis yang kecil atau yang rendah. Ini kurang lebih ukurannya 10 mili kawan-kawan. Sudah cukup segitu saja. Kita tutup lagi, aduk lagi biar tercampur dengan bagus. Nah, selanjutnya kita menggunakan pupuk asam amino dan pupuk cair protein yaitu Premino. Ini dosisnya kita pakai 1 tutupnya ini, kurang lebih 30 mili ini ukuran tutupnya. Jadi penggunaan pupuk organik cair Premino ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai, apalagi di musim kemarau yang saat ini, agar tanaman tidak menjadi stres, pertumbuhannya menjadi maksimal, menjadi subur. Nah, kita tutup, baru kita aduk seperti ini. Kita tidak memakai perekat, karena banyak sekali juga yang bertanya apakah tidak perlu perekat. Jadi kalau musim kemarau seperti ini, kita tidak memakai perekat sama sekali. Nah, jika sudah tercampur, baru kita tuangkan. Penyepraian hari ini sudah selesai kita lakukan dengan tujuan agar tanaman cabai keriting ikut api yang kita tanam ini terhindar dari namanya keriting daun, virus Gemini, serangan jamur, serta menyuburkan tanaman agar nanti bisa berbuah lebat. Sudah selesai kita lakukan. Di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman cabai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.